Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita lihat kebijaksanaan versi G. Saya tidak mau jadi pohon bambu. Saya mau jadi pohon oak yang berani menentang angin. Itu ada typonya. Jadi dia ingin, kenapa dia tidak suka pohon bambu? Kalau ini filosofi aja. Nanti ada filosof yang suka pohon bambu. Nah, cuma dia tidak suka pohon bambu. Mungkin karena pohon bambu itu mungkin kalau kena angin dia bisa goyang kiri, goyang kanan. Jadi dia tidak suka labil pendirian. Karena Ji orangnya idealis, maka dia tidak suka pohon bambu. Dia sukanya pohon oak yang kuat. Ini kan pohonnya besar sehingga kalau ada angin, anginnya yang harus minggir. Oh iya kan, karena pohonnya kuat. Kalau bambu kan ya dia ditabrak angin, dia ikut goyang kiri, kadang dia ikut goyang kanan. Kalau ada godaan dia bisa belok-belok. Tapi kalau pohon oak dia tegak, apapun ditentang. Itu namanya orang yang punya prinsip. Kadang kita menyebutnya idealis. Tapi kalau hidup tidak ada idealisme, nanti kita tidak punya tujuan, tidak punya target ke arah yang lebih baik. Bahwa idealisme kita tidak terpenuhi 100%, oke. Tapi jasa paling besar idealisme adalah kita punya visi dalam hidup, kita punya arah. Dibandingkan orang yang mengalir saja, yang lain ke utara, yang lain ke selatan. Katanya Ji, hidup adalah soal keberanian menghadapi menghadapi tanda-tanya tanpa kita mengerti, tanpa kita bisa menawar. Maka terimalah dan hadapilah. Jadi hidup ini adalah apa? Keberanian kita untuk menghadapi tanda tanya. Tanda tanya itu berarti menghadapi masalah. Jangan lari dari masalah. Kalau kamu lari dari masalah, akan dibalik nanti kamu akan dikuasai oleh masalah. Jadilah penguasa masalah. Makanya masalah itu terimalah dan hadapilah. Banyak orang yang lari dari masalah, maka seumur hidupnya dia dibatasi oleh masalah itu. Lari dari masalah itu kan karena dia takut. Ada quote yang dulu pernah saya sampaikan bahwa ketakutanmu akan jadi batas hidupmu. Maka hadapilah hidup dengan berani. Jangan takut dengan masalah. Ya memang hidup di zona nyaman itu enak. Tapi kalau kamu nggak nabrak zona nyaman, zonamu nggak luas-luas, ya hanya sekitar itu. Wong sekolah sudah zonasi, kamu juga mau ikut zonasi juga. Ya. Jangan mau dizonasi kalau pribadimu. Pak, saya zonanya memang ini saja kok Pak, tidak boleh kemana-mana. Ya enggak. Tantanglah hidupmu biar zonamu jadi luas. Jadi kenapa? Karena hidup adalah soal keberanian. Begitu kamu kehilangan keberanian, maka kamu akan berhenti di situ. Itulah batas hidupmu dan kamu selesai. Oke, nah ini puisi yang saya potong dari Ji. Mari sini sayangku, kalian yang pernah mesra, yang pernah baik dan simpati padaku. Tegaklah ke langit atau awan mendung. Dua kalimat terakhir ini terkenal. Kita tak pernah menanamkan apa-apa, kita takkan pernah kehilangan apa-apa. Kita lahir tidak bawa apa-apa, kita melakukan banyak hal, mungkin punya jasa, mungkin punya karya. Sudahlah, anggap saja kita tak pernah menanam apa-apa. Berapa besar sih jasa kita? Dan jangan khawatir, meskipun kita merasa tidak menanamkan apa-apa, meskipun karya kita banyak, kita tidak akan kehilangan apa-apa. Wong kita lahir tidak membawa apa-apa.
Jadi yakinilah bahwa engkau tidak pernah menanamkan apa-apa untuk menghindari biar kamu tidak sombong, untuk menghindari biar kamu tidak overestimate terhadap dirimu. Kita tak akan pernah kehilangan apa-apa. Ini untuk menghindari biar kamu tidak sedih, tidak putus asa, tidak ada yang hilang. Kita nanti kembali ke Tuhan, kembali ke Allah persis seperti waktu kita lahir, tidak ada yang dibawa. Bahkan kalau kamu merasa punya jasa apa, punya karya apa, itu pun tidak kita bawa. Jadi dia ngajak kawan-kawannya, ayo sini sayang. Ya mungkin ini arahnya antara lain pada pacarnya. Dan Naji, kalau dalam biografinya ada 3 perempuan yang pernah dekat. Cinya mau, perempuannya mau, cuma keluarganya yang tidak mau. Ya, mungkin keluarganya mikir, wow ini dapat mantu seorang demonstran, mengkhawatirkan nanti tidak cocok dikit di demo, aku mungkin gitu. Jadi katanya keluarganya yang tidak cocok. Oke. Tapi tidak usah khawatir, kita tidak pernah menanamkan apa-apa. Jadi tidak harus kecewa tentang apapun. Dan kita tidak pernah kehilangan apa-apa. Nikmati saja hidup seperti orang biasa. Kita lanjutkan wisdomnya ya. Dunia ini adalah dunia yang aneh, dunia yang hijau tapi lucu, dunia yang kotor tapi indah. Mungkin karena itulah saya telah jatuh cinta dengan kehidupan, dan saya akan mengisinya, membuat mimpi-mimpi yang indah dan membius diri saya dalam segala-galanya. Semua dengan kesadaran. Setelah itu hati rasanya menjadi lega. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa nikmatilah yang ingin kamu nikmati, mimpilah setinggi mungkin, kerjakan yang bisa kamu kerjakan semaksimal mungkin. Indahnya dunia nikmatilah. Setelah itu hatimu akan lega. Kamu tidak akan menyesal lagi. Kalau segala daya, segala yang bisa kamu nikmati. Mimpi kamu besarkan sesuai yang ingin kamu impikan. Tindakan kamu lakukan sesuai yang bisa kamu lakukan, maka tidak ada penyesalan lagi. Kalau sudah berusaha keras, kalau sudah berpikir maksimal, kalau sudah menikmati hidup sejauh yang bisa dinikmati, kamu kan puas. Saya sudah siap apa saja karena semuanya sudah kulakukan, dan yang harus dialami sudah kualami. Nah, itu filosofi hidup yang maksimal. Dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahilah dan jangan pernah takut melangkah. Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya. Ini semacam meluaskan wawasan, baik dengan baca buku atau dengan cara kamu kayak tadi ya, mengakrabkan diri dengan alam. Jangan jadi orang kuper, jangan jadi katak dalam tempurung. Ngertinya hanya itu saja, hanya baca buku itu saja. Itu namanya seperti katak dalam tempurung. Dunia ini seluas langkah kaki. Maksudnya apa? Kalau kamu mau, bisa kamu jelajahi semua, bisa kamu jangkau semua. Jangan malas, jangan sempit wawasan. Mentang-mentang sampulnya merah terus kamu anggap buku kiri. Wah, enggak, mbok iyo yang luas sedikit wawasannya. Itu kayak tadi ya. Jadi lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan, kayak prinsip tadi. Oke, manusia dibentuk oleh ambisi mengenai masa depan, dibentuk oleh kenyataan-kenyataan kini dan pengalaman-pengalaman masa lampau. Maka perhatikanlah ambisimu apa, kenyataan yang kamu hadapi hari ini apa, pengalaman yang pernah kamu rasakan apa. Itulah sosokmu hari ini. Saya sering bilang,
Apa yang kamu masukkan, apa yang pernah kamu alami, dan apa yang pernah ingin kamu capai, itulah yang membentuk dirimu. Tidak ada orang yang bisa bebas dari ini. Seorang pun tak dapat membebaskan dirinya dari masa lampau. Pengalaman-pengalaman pribadi memberi warna pada pandangan dan sikap hidup seseorang untuk seterusnya. Ini bahanmu introspeksi. Kenapa aku jadi orang yang seperti ini sementara teman-temanku seperti itu? Kenapa gayaku hari ini seperti ini sementara gaya temanku yang lain seperti itu? Itu pasti ada hubungannya dengan ambisinya, keinginan atau cita-cita, kemudian pengalaman yang pernah dialami, dan yang ketiga, kenyataan sekarang yang dihadapi. Maka jangan merasa lebih baik, lebih tinggi, lebih hebat dari yang lain. Wong setiap orang dikonstruksi oleh tiga hal ini. Bagi saya, kebenaran biarpun bagaimana sakitnya lebih baik daripada kemunafikan. Dan kita tidak usah merasa malu dengan kekurangan-kekurangan kita. Kalau memang kenyataannya kamu lemah, akui bahwa kamu lemah. Kalau memang kenyataannya kamu kurang, akui saja kamu kurang. Kebenaran bunyikan sebagai kebenaran, kesalahan bunyikan sebagai kesalahan. Kalau tidak, berarti kita tergolong orang yang munafik. Dan kebenaran, sakitnya seperti apapun, lebih baik daripada munafik. Oke, ini untuk introspeksi ya ke dalam. Karena biasanya kayak gini kamu pakai untuk menyerang orang lain yang bukan dirimu. Terus kamu maksa orang untuk, kamu itu keliru, kamu itu munafik. Padahal kebenaran bagaimanapun sakitnya kan harus kamu akui. Ayo kamu akui kebenaran ini. Kalau enggak kamu munafik ini. Karena kamu selalu nyerang orang dengan itu. Ini sebenarnya untuk dirimu. Jangan-jangan kamu sedang mengingkari suara kebenaran dari dalam dirimu. Dan gak usah malu katanya. Jikalau memang salah, akui saja salah. Kalau keliru, akui saja keliru. Kamu tidak jatuh karena mengakui kebenaran dari manapun dan seperti apapun bentuknya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.